Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
Shalom, jemaat GBI Family Blessing yang dikasih Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar? Dan saya percaya saudara semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat karena penyertaan pelindungan Tuhan. Hati tetap penuh ucapan syukur, tetap penuh sukacita. Tuhan mengasihi kita semua. Ada berita baik yang akan saya sampaikan kepada semua jemaat GBI Family Blessing, yaitu akan dimulainya, dibuka kembali ibadah bersama di gereja. Tanggal 5 Juli, sekali lagi kita akan kembali membuka ibadah di gereja tanggal 5 Juli. Nah, ibadah yang akan kita lakukan nanti itu 3 kali ibadah, yaitu jam 7 pagi, ibadah yang pertama, ibadah yang kedua jam 9 pagi, ibadah yang ketiga jam 11 siang, yang sore kita tiadakan. Nah, ibadah yang akan kita laksanakan nanti itu memakai protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan peraturan wali kota yang sudah saya terima. Setiap ibadah yang diadakan harus menggunakan protokol kesehatan. Yang pertama adalah saat jemaat datang ke gereja, maka jemaat akan diminta untuk cuci tangan lebih dulu. Dan gereja sudah memasang 3 wastafel di depan gereja. Jadi semua jemaat yang datang harus cuci tangan dulu. Setelah itu nanti akan dicek suhu tubuh saudara. Nanti ada diagen yang akan mengecek pakai termogan. Nah, kalau saudara tubuhnya, temperaturnya, suhunya itu 37,4 derajat itu maksimal, maka saudara masih boleh ibadah. Dipersilakan masuk ke gedung. Nah, tapi kalau sudah 37,5, saudara akan dipersilakan kembali pulang dan saudara perlu untuk istirahat karena saudara sudah demam. Dan saat saudara akan masuk ke ruangan, maka saudara akan dipersilakan duduk dan kursi sudah kita kasih jarak satu sama lain, yaitu 1 meter. 1 meter ke samping kanan kiri, 1 meter di muka dan belakang. Jarak 1 meter itu sesuai dengan protokol kesehatan. Dan saudara harus pakai masker, dari rumah sudah pakai masker, dan nanti sampai di gereja, saudara akan diberi face shield. Ya, face shield itu nanti saudara bisa bawa pulang, dan minggu depannya harus dibawa kembali. Ini bagian daripada protokol kesehatan. Tetap sukacita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mohon perhatian, mohon kerjasamanya, untuk jemaat yang sudah usia 65 tahun ke atas, lanjut usia, maka diharapkan hanya ibadah online. Dan ibadah online streaming langsung, gereja sediakan hanya untuk ibadah yang kedua, yaitu jam 9 pagi. Ingat, durasi ibadah kita perpendek, yang awalnya 2 jam sebelum COVID-19, tapi sekarang kita perpendek hanya menjadi 1 jam. Ya, hanya 1 jam. Saya minta orang yang sudah lanjut usia, jemaat yang sudah lanjut usia, atau jemaat yang sedang kondisinya tidak fit, saudara mungkin sudah batuk, pilek, atau kondisi badan kurang sehat, saya harap untuk saudara ibadah online saja di rumah. Untuk anak-anak usia 12 tahun ke bawah, itu juga tidak diperbolehkan untuk ibadah bersama-sama. Jadi online saja. Dan ini yang sesuai dengan protokol kesehatan. Anak-anak tidak ada sekolah minggu, ya, untuk usia 12 tahun ke atas baru bisa untuk datang ibadah bersama, tapi tidak ada sekolah minggu. Jadi langsung ikut ibadah umum. Demikian juga yang lanjut usia, kami harap untuk online saja jam 9 pagi. Puji Tuhan, ya, karena ibadah ini pakai protokol kesehatan, maka pengaruhnya adalah jumlah kursi itu pun juga berkurang sangat banyak. Ya, tinggal 30% kursi yang kita pasang, yaitu hanya 60 di atas dan di bawah 20, total kursi 80. Ya, tetap kita puji Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun kita tetap percaya Tuhan baik. Maka saya minta benar, ya, mohon kerjasamanya, ya,
Kalau datang semua pasti tidak cukup, maka saya coba membagi per sektor, ya, yaitu sektornya Bapak Heru dan Bapak Roger. Saya berharap untuk datang ibadah yang pertama jam 7 pagi. Ya, yaitu di wilayah Manuan dan sekitarnya. Saya berharap jemaat bisa ambil yang ibadah pagi jam 7. Dan untuk ibadah yang kedua jam 9, yaitu sektor Bapak Popo dan Bapak Suwandi, untuk wilayah Benowo, Tengger Kandangan, ya, daerah Kandangan, Sememi, dan sekitarnya, bisa ambil ibadah yang kedua jam 9. Dan untuk ibadah yang ketiga jam 11 siang, yaitu sektor Bapak Sugiarto, Bapak Heri, dan Bapak Indra untuk wilayah Citraland, Menganti, Dirorejo, dan sekitarnya bisa mengambil ibadah yang ketiga jam 11 siang. Ya, dan selebihnya saya percaya saudara bisa ambil online jam 9. Tetap semangat, kita percaya bagian kita lakukan, bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Tuhan tetap hadir, baik di ibadah online maupun ibadah offline. Yang penting hati kita ini sungguh rindu berjumpa dengan pribadi Tuhan. Tuhan hadir di rumah-rumah juga. Percayalah itu. Jemaat mula-mula juga jemaat yang ada di rumah-rumah. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kehadirannya. Saya tetap percaya bahwa saudara semua tetap semangat meresponi akan hal ini, tetap sukacita, tetap bersyukur. Ayo kita terus memuliakan Tuhan dan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sangat baik, rencananya teramat baik. Semangat, haleluya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Gereja Tuhan, GBI Family Blessing dimanapun engkau berada. Saya yakin dan percaya saat ini setiap kita dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan yang baik-baik saja. Segala pujian syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita akan mulai ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak menerima segala penghormatan kami. Pujian syukur kami hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan boleh terjadi atas setiap kami. Jamah setiap kami umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama bangkit berdiri dan kita boleh bersukacita dan bersorak-sorai bagi Dia. Allahku dahsyat. Haleluya. Bagi Allah dari barat sampai ke
silakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lebih lagi kita mau sembah Dia, menaikkan ucapan syukur kita, pengagungan hanya Dia Yesus yang layak kita sembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Mari saudaraku, kita sembah Dia. Dia layak menerima segala yang baik, pujian dan pengagungan kita. Hanya bagi Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Oh, nama di atas segala nama, Yesus, Kau Rajaku. Haleluya. Haleluya.
segala penghormatan bagimu. Dari dasar hati kami yang merindukan Engkau lebih lagi. Oh ya lama sekarang baik lamanya. Haleluya, haleluya. Oh lebih lagi Tuhan. Jamah setiap kami Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih Tuhan. Inilah kami Bapa. Semuanya terbuka di hadapan Engkau. Tidak ada yang tersembunyi. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Selidikilah setiap hati kami Tuhan. Oh, hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, nama yang besar, benteng perlindungan kami sangat terbukti. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruh isi hati Tuhan. Dan setiap kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar adalah hikmat dari Tuhan. Dan kami boleh mengerti. Dan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau diubahkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ketemu lagi hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang diperkenalkan dengan istilah yang baru yang mungkin belum pernah kita kenal sebelumnya, yaitu new normal. Ya, sebuah keadaan yang dulu dianggap tidak normal, sekarang dianggap biasa dan harus begitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa semua sedang berupaya untuk kita mengatasi, melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Dan sementara itu belum teratasi, tentu bahwa kehidupan tetap harus berjalan, perekonomian tetap harus berjalan. Nah, bagaimana bahwa dua hal ini bisa berjalan dengan bebarengan antara usaha pemerintah dan kita semua untuk mengatasi penyebaran virus corona dan ekonomi juga harus berjalan sehingga masyarakat bisa tetap hidup wajar dan sebagainya. Maka pemerintah menyanangkan sebuah tatanan baru yang disebut new normal. Yaitu tata kehidupan, kebiasaan baru yang harus kita kerjakan, yang mana dulunya itu tidak perlu kita lakukan. Nah, sebagaimana hal-hal yang baru yang harus kita kerjakan, tentu kita ada perasaan tidak nyaman, tidak enak, tetapi kita harus melakukan itu. Supaya usaha yang sedang dilakukan pemerintah bersama dengan jajarannya, lapisan masyarakat itu bisa membuahkan hasil yang baik untuk memutus supaya penyebaran ini berhenti, dan kita berdoa supaya ini bisa teratasi dengan baik. Apa yang dulu kita anggap tidak biasa orang pakai masker, itu dianggap aneh. Tetapi sekarang kebalikannya, orang yang tidak pakai masker itu dianggap aneh. Dianggap menyalahi aturan yang terjadi. Dianggap sesuatu yang tidak normal. Normalnya yang bagaimana? Harus pakai masker. Demikian juga misalnya kita ketemu teman kita harus bersalaman. Kalau zaman dulu itu harus sebagai bentuk penghormatan, apresiasi, keakraban kita, bahkan sebagian dari saudara ketemu dengan rekan sejawat saudara, family,
berjabat tangan, berangkulan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini itu tidak layak kita lakukan. Itu dianggap tidak normal. Karena apa? Itu menyalahi protokol kesehatan. Dan banyak hal yang harus kita rubah cara hidup kita. Di mall misalnya, ada peraturan beberapa mall harus pakai face shield, penutup wajah. Itu harus kita kerjakan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Kita bisa berbelanja, ekonomi tetap bisa berjalan, tetapi usaha untuk memutus mata rantai, untuk mengatasi penyebaran virus ini, itu juga tetap berjalan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga hari ini saya mengambil satu tema khotbah saya, yaitu new normal juga. Tetapi dalam hal ini tentu adalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus. Kita juga secara tidak sadar harus hidup di dalam kehidupan yang baru, kenormalan yang baru. Sebelum dan sesudah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang dulu kita anggap biasa, apa yang dulu dianggap normal, setelah kita menerima Tuhan Yesus, itu bisa saja dianggap tidak normal. Kita akan awali pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Bapak Ibu Saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan dikatakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Artinya kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru, tatanan kehidupan yang baru, norma-norma yang baru, etika yang baru, sesuai dengan apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai umat Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Nah, seperti bagaimana kita masuk di dalam tatanan new normal dalam kehidupan kita sehari-hari, awalnya pasti itu tidak akan enak, tidak akan nyaman. Bagaimana kita harus pakai masker, akhirnya bernapas pun susah, tetapi itu kebaikan ya kita harus kerjakan. Mungkin awal-awalnya kita risih, kita nggak enak. Tetapi kalau itu kita kerjakan terus itu akan menjadi terbiasa. Itulah yang namanya new normal. Sehingga sekarang kalau misalnya saya keluar lupa pakai masker itu tiba-tiba nggak enak. Wih nggak pakai masker, saya balik pulang, ambil masker. Sampai dimanapun saya akan balik pulang. Karena apa? Itu sudah jadi kebiasaan. Kehidupan baru, kenormalan yang baru. Demikian juga saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Tentu awal-awalnya merubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru pasti tidak nyaman, pasti tidak enak. Bahkan daging ini juga sakit. Seringkali juga daging ini berontak. Tetapi itu harus kita lakukan. Kita hidup di dalam kenormalan yang baru. Kita hidup di dalam tatanan yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belum bisa mengatasi penyebaran COVID ini, maka kita diberikan tuntunan berupa protokol kesehatan. Virus tetap ada, tetapi supaya kita tetap bisa beraktivitas, maka kita harus mematuhi protokol kesehatan. Duduk pun tidak boleh berdempetan. Nah, ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Tuhan dan Juru Selamat, kita masih ada di dunia ini. Kita masih mungkin dan bisa saja kita berbuat dosa. Godaan masih ada. Nah, bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan? Makanya kita harus mematuhi protokol-protokol yang diatur di dalam kehidupan kenormalan yang baru sebagai anak Tuhan. Kalau di dalam menghadapi COVID-19, itu istilahnya adalah protokol kesehatan,
Maka izinkan saya memakai istilah bahwa kita pun juga harus mengikuti protokol keselamatan. Amin. Ya, protokol keselamatan harus kita ikuti. Kalau protokol kesehatan itu berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, kesehatan kita. Tetapi protokol keselamatan itu akan berkaitan dengan kehidupan kekal yang sudah disiapkan untuk saudara dan saya. Supaya sementara kita hidup di dunia ini, kita tetap bisa berjaga-jaga. Kita tetap bisa menjaga diri kita dengan baik. Dan kita tetap menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan baca dari satu kisah para rasul yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini adalah satu contoh peristiwa bagaimana tatanan kehidupan yang baru yang dialami seorang anak Tuhan. Yang bertolak belakang sebelum dan sesudah menerima Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 26 ayat 9 dan ke-11. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Di dalam rumah-rumah ibadat, aku seringkali menyiksa mereka dan memaksa untuk menyangkal imannya. Di dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai kota-kota asing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah keadaan Rasul Paulus sebelum dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sangat membenci kekristenan. Bahkan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, aku menyangka bahwa aku juga harus keras bertindak. Artinya apa? Itu dianggap sebuah kenormalan di dalam hidupnya saat itu. Mengejar, menyiksa, menganiaya anak-anak Tuhan. Menganiaya orang percaya. Itu biasa waktu itu. Itu normal saat itu. Bahkan dengan kuasa yang diberikan oleh imam-imam kepala. Dia masuk rumah-rumah ibadat. Mengejar, menyiksa. Memasukkan orang percaya ke dalam penjara. Bahkan mengizinkan umat Tuhan untuk dihukum mati dalam ayat yang ke-10. Waktu Rasul Paulus belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu normal, itu biasa, itu wajar. Justru kalau dia tidak mengejar orang percaya, kalau dia tidak memenjarakan umat Tuhan, waktu itu tidak normal. Waktu itu tidak biasa. Tetapi bagaimana setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maka terjadi perubahan yang dulunya dianggap normal, setelah menerima Tuhan Yesus itu dianggap tidak normal atau sebaliknya. Kita akan baca di dalam Filipi 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Cuma yang dikasihi Tuhan, saudara bisa bandingkan pengakuan daripada Rasul Paulus bahwa dulu yang dianggap sebuah kebanggaan, dulu yang dianggap sebuah keharusan yang dia kerjakan, dulu yang dia anggap bahwa dia sedang beribadah menurut agamanya saat itu, ketika menangkap umat Tuhan, ketika memenjarakan orang percaya, di dalam ayat 8 dikatakan bahwa oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jadi apa yang dulu bukan kebanggaan, apa yang dulu dianggap normal, setelah dia menerima Tuhan Yesus, itu dianggap tidak normal lagi.
Tetapi justru kebalikannya. Rasul Paulus akhirnya, nanti kita akan belajar bersama bagaimana justru dia ditangkap, dianiaya, disiksa karena Kristus. Padahal sebelumnya dia punya kuasa untuk memenjarakan orang percaya. Tetapi di kehidupan yang baru setelah menerima Tuhan Yesus, sebaliknya justru ketika dia dianiaya, bagi dia itu normal. Bagi Rasul Paulus itu biasa, bagi orang percaya itu biasa. Untuk mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar lagi bagaimana contoh-contoh sebuah tatanan kehidupan baru, new normal, yang harus saudara dan saya lakukan, yang harus saudara dan saya ikuti setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sajak kita baca di dalam Roma 12, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balasan. Tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, kalau lihat ayat ini, itu sesuatu ayat yang konyol bagi dunia. Itu tidak normal bagi dunia. Bagaimana kita harus memberi makan orang yang memusuhi kita. Bagaimana kita harus memberi minum orang yang membenci kita. Itu tidak normal bagi kehidupan lama kita. Tetapi setelah saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu normal dan harus saudara dan saya kerjakan. Itulah tatanan kehidupan baru. Itulah yang membedakan kita. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus dan setelah kita menerima Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di sana, ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Kalau di dalam kehidupan kita yang lama, kalau kita dijahati orang, minimal kita membenci orang itu. Kita tidak mau berhubungan dengan orang itu. Kalau bisa balas, itu lumrah, itu wajar, itu biasa. Ya mungkin kalau yang sering kita dengar 1 kali, dimaafkan 2 kali, dimaafkan 3 kali, tidak ada maaf, tidak ada ampun. Itu normal zaman dulu. Tetapi saudara setelah menerima Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ini seringkali dianggap sebuah perilaku yang tidak normal. Dijahati kok malah balasnya baik. Dibenci kok malah balasnya baik. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, ayat 18. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Semua orang. Tidak pilih-pilih dari golongan apapun. Tidak pilih-pilih saudara seiman saja. Semua orang hidup berdamai. Kita harus hidup berdamai. Bukan berarti bahwa kita harus memisahkan diri, tidak. Tetapi kita tetap harus menjaga identitas kita. Cara hidup kita. Di dalam kehidupan normal yang baru. Kebiasaan yang baru. Itu yang harus kita kerjakan. Karena kalau tidak, apa bedanya? Kalau tidak, perlu dipertanyakan. Benar gak kita sudah menerima Tuhan Yesus? Kalau kita hidupnya sama saja. Oleh sebab itu, kita harus hidup di dalam tatanan kehidupan yang baru. Kenormalan yang baru sebagai anak-anak Tuhan.
yang mungkin bagi orang lain itu sebuah kekonyolan, yang mungkin itu menjadi bahan tertawaan, ya. Karena kita sedang hidup di dalam kenormalan yang baru menurut standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Menurut standar yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Coba kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang harus kita kerjakan. Kita berubah, kita diperbaharui budi kita, kelakuan kita. Harus ada pembaharuan budi di dalam kehidupan saudara dan saya sebelum dan setelah menerima firman Tuhan. Sebelum dan sesudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat Matius 5 ayat 44 sampai ke 48. Saya ulangi, Matius 5 ayat 44 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini lebih tegas lagi, saudara. Tetapi aku berkata kepadamu ayat 44, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Aneh, iya. Konyol, iya. Tetapi apa yang dianggap aneh, yang dianggap konyol oleh dunia, itu adalah kebenaran yang harus saudara dan saya kerjakan. Bagaimana kita dibenci, kita dijahati, kita mendoakan mereka. Aduh, sakit Pak, iya sakit. Tetapi kalau saudara terus lakukan, itu akan menjadi kebiasaan yang baru. Itu akan menjadi sebuah hal yang normal. Mengampuni, biasa. Disakiti, tetap mengasihi, biasa. Awal-awalnya berat, iya, kita belajar. Awal-awalnya susah, iya. Seperti kita pakai master, awal-awalnya ribet, susah dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa, begitu keluar rumah nggak pakai, itu jadi nggak enak. Balik pakai. Demikian juga kalau kita sudah terbiasa hidup di dalam kenormalan yang baru, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Sesuatu yang kita kerjakan dengan ya normal, biasa. Bukan yang heboh-heboh. Kalau ada anak Tuhan mengasihi orang lain, berbagi berkat, mengampuni sesama, itu sebenarnya biasa saja saudara. Itu normal saudara. Nggak perlu bangga kita. Karena seharusnya memang demikian. Kalau kita disakiti, kita balas dengan baik, mendoakan, itu biasa. Namanya saja hidup normal yang baru, kebiasaan baru. Tetapi kalau kita mengaku memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih membalas kejahatan dengan kejahatan, masih membenci, masih tidak mau mengampuni, masih menyimpan kepahitan, itu yang tidak normal, itu yang tidak biasa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, itulah yang harus kita kerjakan. Protokol keselamatan yang harus kita ikuti adalah ketika kita melakukan kehendak Bapa di surga. Berat? Iya. Susah? Iya. Masalahnya adalah bukan berat atau tidak, mau atau tidak kita mengerjakan itu. Oleh sebab itu satu ayat lagi sebagai ayat penutup, saya bacakan untuk saudara dan saya. Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau saudara benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus diberikan untuk saudara dan saya, menyertai saudara dan saya, untuk kita
menjalani hidup ini, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita. Masalahnya tinggal satu saja, saudara mau atau tidak. Bukan berat ringannya, bukan susah gampangnya, bukan enak tidaknya, mau atau tidak. Tetapi sebagai konsekuensi saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara harus menerapkan protokol keselamatan di dalam hidup saudara dan saya. Harus mengikuti tatanan kehidupan yang baru, yang mungkin bagi dunia itu sesuatu yang konyol, sesuatu yang aneh orang Kristen ini. Ya, karena memang kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Orang pertamanya melihat pakai masker aneh, pakai penutup wajah dari Mika aneh. Tetapi lama-lama itu jadi fashion nanti. Tidak perlu pakai lipstik warna-warni. Karena apa? Tinggal kita pakai masker yang bagus di bordir atau apa mungkin yang cewek. Sekarang yang bapak-bapak pakai masker yang ada kumisnya dan sebagainya. Ya, kehidupan yang baru. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita evaluasi hidup kita. Kita siapkan hidup kita koreksi apakah kita sudah hidup di dalam tatanan kehidupan yang baru. Untuk menanggapi firman Tuhan, saya ajak kita menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan saudara dan saya bagaimana Tuhan mengorbankan segala sesuatu yang berharga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita sia-siakan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Haleluya. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan hidupmu. Responlah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup di dalam kenormalan yang baru. Karena saudara diselamatkan dengan darah Kristus yang luar biasa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Segala kemuliaan, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang kami sembah, yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas segala kebaikan demi kebaikan Tuhan, atas segala pengorbanan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada setiap kami semua, yang sudah menebus kami semuanya, untuk kami boleh diubahkan hidup kami menjadi ciptaan yang baru. Karena yang lama sudah berlalu, manusia berdosa kami sudah diampuni segala dosa-dosanya dengan penebusan darah Kristus. Sehingga kami hidup di dalam kehidupan yang baru. Yang dulunya kami anggap biasa, yang dulunya kami anggap normal sebelum menerima Tuhan Yesus, itu menjadi kesia-siaan. Dan kami hidup di dalam kenormalan yang baru, cara hidup yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Yang mungkin itu bagi dunia sebuah kebodohan. Tetapi apa yang dianggap bodoh oleh dunia, biarlah itu kami lakukan. Karena kami taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kehidupan kekal sudah disiapkan untuk setiap kami yang percaya kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekali kasih dalam Tuhan, sama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menaikkan Mars Family Blessing. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan, biar Roh Kudus menyertai saudara dan saya, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur saat hari ini kami boleh diingatkan, ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami semuanya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kami semuanya. Untuk kami boleh menyadari keberadaan kami. Bahwa kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu.
Sehingga kehidupan kami harus mengikuti cara kehidupan yang baru, tatanan kehidupan yang baru, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu satu persatu, Kau lawat mereka semuanya Tuhan. Apa yang sedang mereka alami Tuhan, Tuhan lawat mereka Tuhan. Mereka yang sedang kesulitan dalam hal ekonomi, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan lawat dan jamah mereka. Dan Tuhan tolong mereka. Biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap jemaat-Mu yang ada. Bahkan siapapun yang saat ini mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka semuanya. Demikian juga Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang berusaha berjuang untuk boleh lepas dari wabah yang sedang melanda ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, sesuatu yang sulit bagi bangsa kami. Tetapi kalau Tuhan ulurkan tangan-Mu, maka tidak ada hal yang sulit. Oleh sebab itu Tuhan berkati pemerintah. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, Panglima TNI, Kapolri, Tuhan berkati mereka. Kepala daerah, Bupati, Gubernur, Wali Kota, semua Tuhan berkati. Gugus COVID-19, penanggulangan, Tuhan berkati mereka semua. Para dokter, para medis, Tuhan berkati mereka semuanya. Supaya usaha mereka membuahkan hasil dan bangsa kami segera bisa mengatasi semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Bahwa saatnya Tuhan akan melepaskan kami semua dari belenggu yang sedang melanda bangsa ini. Yaitu penyebaran virus COVID-19. Dan biarlah lewat semuanya ini Tuhan. Setiap kami semua menyadari bahwa apapun tidak bisa lagi kami andalkan. Kekayaan kami tidak bisa kami andalkan. Jabatan kami tidak bisa kami andalkan. Hanya kami bisa mengandalkan Tuhan Allah semesta alam yang punya kuasa mengatur bumi, langit dan segala isinya. Terima kasih Bapa. Kau berkati sekali lagi semua yang sudah mengikuti ibadah ini. Dan jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Di akhir ibadah ini. Maka dengan iman terimalah berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang kekal dengan Roh Kudus, akan menyertai hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya berkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom jemaat Family Blessing dimanapun saudara berada. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami melalui ibadah online pada hari ini. Kami berharap saudara sekalian diberkati pada ibadah pada hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu ibadah online Minggu 28 Juni 2020 akan kembali tayang di channel YouTube Gereja pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Firman Tuhan dilayani oleh Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Mari ajak teman dan keluarga Anda untuk bersama-sama menikmati lawatan Tuhan di ibadah online GBI Family Blessing. Shalom, jemaat GBI Family Blessing yang dikasih Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar? Dan saya percaya saudara semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat karena penyertaan pelindungan Tuhan. Hati tetap penuh ucapan syukur, tetap penuh sukacita. Tuhan mengasihi kita semua. Ada berita baik yang akan saya sampaikan kepada semua jemaat GBI Family Blessing, yaitu akan dimulainya, dibuka kembali ibadah bersama di gereja. Tanggal 5 Juli, sekali lagi kita akan kembali membuka ibadah di gereja tanggal 5 Juli. Nah, ibadah yang akan kita lakukan nanti itu 3 kali ibadah, yaitu jam 7 pagi, ibadah yang pertama, ibadah yang kedua jam 9 pagi, ibadah yang ketiga jam 11 siang, yang sore kita tiadakan. Nah, ibadah yang akan kita laksanakan nanti itu memakai protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan peraturan wali kota yang sudah saya terima.
setiap ibadah yang diadakan harus menggunakan protokol kesehatan. Yang pertama adalah saat jemaat datang ke gereja, maka jemaat akan diminta untuk cuci tangan lebih dulu. Dan gereja sudah memasang 3 wastafel di depan gereja. Jadi semua jemaat yang datang harus cuci tangan dulu. Setelah itu nanti akan dicek suhu tubuh saudara. Nanti ada diaken yang akan mengecek pakai termogan. Nah, kalau saudara tubuhnya, temperaturnya, suhunya itu 37,4 derajat itu maksimal, maka saudara masih boleh ibadah. Dipersilakan masuk ke gedung. Nah, tapi kalau sudah 37,5, saudara akan dipersilakan kembali pulang dan saudara perlu untuk istirahat karena saudara sudah demam. Dan saat saudara akan masuk ke ruangan, maka saudara akan dipersilakan duduk dan kursi sudah kita kasih jarak satu sama lain yaitu 1 meter. 1 meter ke samping kanan kiri, 1 meter di muka dan belakang. Jarak 1 meter itu sesuai dengan protokol kesehatan. Dan saudara harus pakai masker, dari rumah sudah pakai masker, dan nanti sampai di gereja, saudara akan diberi face shield. Ya, face shield itu nanti saudara bisa bawa pulang, dan minggu depannya harus dibawa kembali. Ini bagian daripada protokol kesehatan. Tetap sukacita. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mohon perhatian, mohon kerjasamanya, untuk jemaat yang sudah usia 65 tahun ke atas, lanjut usia, maka diharapkan hanya ibadah online. Dan ibadah online streaming langsung, gereja sediakan hanya untuk ibadah yang kedua, yaitu jam 9 pagi. Ingat durasi ibadah kita perpendek yang awalnya 2 jam sebelum COVID-19, tapi sekarang kita perpendek hanya menjadi 1 jam. Ya, hanya 1 jam. Saya minta orang yang sudah lanjut usia, jemaat yang sudah lanjut usia, atau jemaat yang sedang kondisinya tidak fit, saudara mungkin sudah batuk, pilek, atau kondisi badan kurang sehat, saya harap untuk saudara ibadah online saja di rumah. Untuk anak-anak usia 12 tahun ke bawah, itu juga tidak diperbolehkan untuk ibadah bersama-sama. Jadi online saja. Dan ini yang sesuai dengan protokol kesehatan. Anak-anak tidak ada sekolah minggu, ya untuk usia 12 tahun ke atas baru bisa untuk datang ibadah bersama. Tapi tidak ada sekolah minggu, jadi langsung ikut ibadah umum. Demikian juga yang lanjut usia, kami harap untuk online saja, jam 9 pagi. Puji Tuhan, ya karena ibadah ini pakai protokol kesehatan, maka pengaruhnya adalah jumlah kursi itu pun juga berkurang sangat banyak. Ya, tinggal 30% kursi yang kita pasang, yaitu hanya 60 di atas dan di bawah 20, total kursi 80. Ya, tetap kita puji Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun kita tetap percaya Tuhan baik. Maka saya minta benar ya, mohon kerjasamanya ya. Kalau datang semua pasti tidak cukup, maka saya coba membagi per sektor ya, yaitu sektornya Bapak Heru dan Bapak Roger. Saya berharap untuk datang ibadah yang pertama jam 7 pagi. Ya, yaitu di wilayah Manuan dan sekitarnya, saya berharap jemaat bisa ambil yang ibadah pagi jam 7. Dan untuk ibadah yang kedua jam 9, yaitu sektor Bapak Popo dan Bapak Suwandi, untuk wilayah Benowo, Tengger Kandangan, ya daerah Kandangan, Sememi, dan sekitarnya, bisa ambil ibadah yang kedua jam 9. Dan untuk ibadah yang ketiga jam 11 siang, yaitu sektor Bapak Sugiarto, Bapak Heri, dan Bapak Indra untuk wilayah Citraland, Menganti, Dirorejo, dan sekitarnya bisa mengambil ibadah yang ketiga jam 11 siang. Ya, dan selebihnya saya percaya saudara bisa ambil online jam 9. Tetap semangat, kita percaya bagian kita lakukan, bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Tuhan tetap hadir
baik di ibadah online maupun ibadah offline. Yang penting hati kita ini sungguh rindu berjumpa dengan pribadi Tuhan. Tuhan hadir di rumah-rumah juga. Percayalah itu. Jemaat mula-mula juga jemaat yang ada di rumah-rumah. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyatakan kehadirannya. Saya tetap percaya bahwa saudara semua tetap semangat meresponi akan hal ini. Tetap sukacita, tetap bersyukur. Ayo kita terus memuliakan Tuhan dan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sangat baik. Rencananya teramat baik. Semangat. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Shalom. Halo teman-teman LC. Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa jaga imun kalian. Tapi yang gak kalah penting, iman kalian juga perlu dijaga dan dibangun. Nah, kalian tahu nggak sih gimana caranya agar iman kita tetap terjaga? Yang pertama, jangan lupa ya, tetap bangun imanmu lewat recharge online setiap hari Rabu di YouTube channel Light Generation. Yang selanjutnya, kita juga update loh di Instagram Light Generation. Nah, kalian bisa cek @light.generation. Di situ bakal ada banyak konten yang bisa mengisi waktu luang kalian, dan tentunya iman kalian juga bisa bertumbuh loh. Oh ya, BTW, kalian sudah bergabung belum di Komsel Light Generation Community yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Bagi teman-teman yang belum bergabung, bisa kontak langsung di IG kita di @light.generation. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman, rajin cuci tangan dan olahraga. God bless you. Jemaat dapat menabur persembahan kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, diakonia, misi sosial maupun misi pedesaan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda, atau dapat dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu di jam operasional gereja mulai dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Demikian informasi pada minggu ini. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita, dan terus berdoa di tengah kondisi dunia yang sedang digoncang ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.